Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ketiga, dinamika struktur dan gempa. Topik bahasan kita pagi ini sistem pengubahan gempa dan pertemuan ketiga di Fakultas Teknik Perencanaan dan Desain. Dengan saya Giana Tato STMT. Hari ini kita coba bahas sedikit tentang materi kajian pembahasannya. Di materi yang di modul ketiga ini adalah pendahuluan. Yang pertama, nanti kita bicara tentang pengubahan gempa itu seperti apa. Yang kedua, kita bicara tentang proses terjadi patahan teori elastic rebound, bagaimana sistem ini. Kemudian yang ketiga, kita masuk di model teori elastic rebound seperti apa. Kemudian yang keempat, kita masuk kesetimbangan dinamik. Yang kelima, kita masuk di sistem derajat kebebasan tunggal atau SDOF, single degree of freedom ya. Terus kemudian kita masuk di yang keenam, modelisasi kesetimbangan SDOF dinamik. Yang ketujuh, kita masuk di modelisasi SDOF getaran bebas. 8 kita masuk di modelisasi SDOF getaran paksa. Yang 9 kita masuk di modelisasi SDOF perpindahan peletakan. Dan terakhir kita akan ada soal dan pembahasan. Jadi ini ada 10 materi kajian pembahasan kita di modul yang ketiga. Oke, kita lihat pendahuluan dulu teman-teman. Dalam perhitungan beban gempa yang diasumsikan akan dipikul oleh struktur bangunan. Bagaimana nanti kita akan mengetahui dasar perencanaan struktur terhadap beban-beban dinamis yang akan diberikan kepada bangunan kita ya. Jadi yang respon yang muncul dari bangunan terhadap kondisi gempa yang terjadi itu yang menjadi perhatian kita ya. Kemudian perhitungan respon dinamis dari suatu struktur bangunan terhadap beban gempa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama yang kita pahami adalah perhitungan dengan respon lewat waktu atau time history analysis. Nah, ini biasa dilakukan dengan memakai analisa numerik. Dan kemudian yang kedua, perhitungan yang kedua adalah dengan cara analisa ragam spektrum respon atau respon spektra analisis. Nanti ini dua metode yang kita akan pakai dalam perencanaan gempa. Nah, yang kedua, proses terjadinya patahan teori elastic rebound. Nah, untuk mempelajari proses perencanaan struktur terhadap gempa, tentu di sini kita perlu perhatian pengetahuan tentang gempa itu sendiri. Nah, gempa besar ini biasanya merupakan slow focus earthquake yang terjadi karena suatu proses tektonik. Nah, salah satu teori yang banyak dianut atau yang dipakai untuk menjelaskan slow earthquake ini adalah elastic rebound theory. Ya. Nah, teori elastic rebound diusulkan oleh H.F. Reid ya, berdasarkan studi terhadap ratakan ya, yang terjadi ya, di San Andreas pada waktu terjadi gempa San Francisco tahun 1906. Ini retakan ya. Jadi kita mungkin ini rekahan atau retakan yang terjadi ya. Oke. Kemudian prosesnya ya, menurut teori tektonik lempeng, kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng yang bergerak ya satu dengan yang lain. Jadi ini apa namanya teorinya ya. Jadi yang bergerak satu terhadap yang lain. Jadi batasan antara dua buah lempeng ya dinamakan retakan kerak bumi atau fault. Jadi pergerakan yang terjadi yang kita sudah pelajari sebelumnya antara dua lempeng itu mengakibatkan adanya retakan ya, retakan atau fault ya di beberapa ya termasuk di daerah terjadinya tumbukan lempeng ini. Nah, di sini kita lihat dulu teman-teman untuk proses terjadinya patahan elastic rebound. Jadi kalau kita lihat gambar pertama ya bagaimana di sini ada fault line-nya, di sini adalah garis dari retakan. Kemudian di sini ada direction motion yang arahnya mungkin ke atas ke bawah ya. Jadi nanti berakibat kepada apa? Berakibat pada posisi yang harus strukturnya tanahnya awal seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ada patahan seperti ini. Ya, jadi karena ada pergerakan lempeng tadi, ya, ada direct motion tadi menyebabkan adanya pergeseran dari struktur tanahnya. Ya, nah seperti ini ya. Jadi ini, ya, jadi ini direct motionnya, kemudian di sini ada direct motion kembali, kemudian di sini ada simpangan yang terjadi.
Ya, simpangan ini yang dinamakan dengan elastic ribbon tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi mungkin dari teksturnya untuk satu daratan seperti itu, untuk ini original position yang A. Kemudian ada di sini sudah mulai terjadi build up of strains-nya. Jadi ada sudah ada pergerakannya ya, sudah ada regangannya. Ya, ya. Kemudian ada terjadi slip ya. Ya. Sisi yang satu bergerak ke arah kiri, satu ke arah kanan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada terjadi pemisahan ya, di sisi ini. Nah, bayangkan kalau kita lihat sisi gambar sebelahnya, bagaimana pagarnya ini ya. Ya, pagarnya bergeser nih dari posisi awalnya di sini ya. Nah, itu ada pergeseran sebesar ini. Nah, ini terjadi sebagai dasar teori elastic ribbon-nya ya. Nah, menurut teori elastic ribbon, sebab dari gempa adalah adanya pelepasan energi strain energi ya. Jadi ini kita adanya pelepasan strain energi yang terjadi ya, pada saat terjadi pergerakan lempeng tadi ya. Jadi itu yang mengakibatkan adanya itu ya. Oke, ada tegangan yang terjadi. Jadi itu yang kita ya, jadi ada tegangan yang terjadi. Nah, secara tiba-tiba, nah, elastic strain energy ini tertumbuh karena adanya gerakan antar lempeng tadi ya dalam kerak buminya. Nah, bila pada suatu tempat tertentu ya, fracture strains dari kerak bumi terlampaui, titik ini akan melepaskan elastic strain energy yang merupakan penyebab terlampaunya fracture strains ya. Jadi ini yang terjadi ya, yang terjadi adanya fracture strain di kekuatan karena retakan tadi atau patahan tadi ya. Oke. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada bidang retakannya tadi, kemudian di sini adalah final alignment of point after earthquake-nya. Terus di sini adalah original line point-nya, originalnya. Nah, sehingga pada saat ada pergerakan, ya ini akan bergerak ya. Posisi ini berubah menjadi seperti ini. Point after accumulation of elastic strain, rocks are bent. Jadi di sini batuannya ketekuk ya. Ya. Oke. Nah, ini model teori elastic ribbon. Ya. Nah, dengan demikian maka akan terjadi pelepasan energi yang besar sekali ya, sehingga mengakibatkan adanya gempa. Akan tetapi penting, masalah gempa bumi ini telah diperluas melebihi kebutuhan mendesak atau konstruksi tahan gempa pada daerah seismik. Gempa bumi secara sistematis berakibat atas kesalahan yang dibuat dalam perencanaan konstruksi. Meskipun kesalahan kecil dari aspek teknik gempa membuat beberapa tantangan sangat menarik dan memberikan pendidikan yang jauh melebihi sarananya langsung. Jadi ini yang penting kadang-kadang ya, ini aspek teknik dalam satu untuk proses untuk mengetahui kejadian ini. Nah, ini perlu ya, memberikan tantangan yang sangat menarik ya, dan ya harusnya diperlengkapi untuk sarananya ya, untuk proses untuk pengujiannya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat, kesetimbangan dinamik ya. Nah, struktur akan mengalami pembebanan dinamik ya. Diperlukan membangun persamaan perhitungan dengan menggunakan metode elemen hingga. Ya. Jadi di sini persamaan dipakai untuk kita
perhitungkan beban dinamik adalah dengan metode elemen hingga. Elemen sehingga di mana elemen yang diamati diperlakukan menjadi diferensial nodal. Nodal tersebut dimasukkan dalam titik koordinat dari struktur. Ini dasarnya kita konstruk 3 teman-teman ya. Bagaimana kita metode elemen ini. Hingga ini kita memodelkan dengan persamaan matrik ya. Dapat mengetahui perpindahan nodal diferensial secara keseluruhan strukturnya. Dari penjelasan yang diperhatikan pada model sistem sederhana yang struktur yang memiliki derajat kebebasan tunggal sebagai berikut ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, misalkan saya punya ada struktur portal seperti ini ya. Di sini terdiri dari kolom, balok ya kolom, kemudian di sini ada base-nya, support ya, mungkin apa namanya posisi daripada struktur yang diletakkan. Maka pada saat ada motion, ada P yang diberikan, ada gaya yang diberikan atau beban gempa ya lateral, maka di sini akan ada beberapa yang akan berdampak, yaitu pertama pasti nanti spring element stiffness-nya. Jadi kekakuan dari masing-masing batang kolom ini akan berpengaruh untuk menahan dari beban P yang bekerja. Ya, kemudian di mana konsentrasi daripada pusat massa itu berada pada pusat tengah lantainya ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa namanya terhadap perletakan terhadap daya dukung tanahnya mungkin ya. Di sini ada dashboard atau damping konstan C. Sehingga pada saat ada beban P maka akan ada deflection ya. Displacement yang terjadi ya pada struktur kita. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi beban P yang bekerja itu akan ditahan ya. Jadi kalau misalkan ini nanti F atau T misalnya P gitu ya, maka di sini akan apa namanya dipengaruhi oleh gaya kekuatan dari stiffness daripada kolom baloknya, dipengaruhi daripada redaman yang terjadi, redaman, ada massa juga. Itu jadi yang mobilisasi derajat kebebasan tunggalnya. Kebebasan tunggal di sini hanya satu massa atau satu tingkat saja yang kita perhitungkan. Kalau dia multi berarti ada banyak tingkat yang nanti akan kita proses ya. Nah, kemudian kita masuk di sistem yang kelima, sistem derajat kebebasan tunggal SDOF. Nah, sifat-sifat fisik yang penting ya dari sistem struktur elastik secara linear yang dikenakan beban dinamik meliputi adalah massa tadi, sifat elastik kelenturan atau kekakuan K-nya tadi, kemudian mekanisme kehilangan energi, peredaman, ya, dan sumber luar eksistasi atau pembebanannya. Nah, dalam model paling sederhana SDOF masing-masing ya, dianggap terpusat pada elemen fisik tunggal. Nah, sistem tersebut dipertimbangkan pada gambar di bawah ini nanti kita lihat terdiri dari massa M, kemudian pada terkonsentrasi pada tingkatnya, tingkat lantainya atau atap, dengan rangka massa kecil memiliki kekakuan pada sistem dan redaman pelekatnya atau dashboard tadi. Ya, kalau kita lihat seperti ini teman-teman ya, untuk macam modelisasi SDOF-nya. Di sini ada kekakuan masing-masing elemen strukturnya, kemudian di sini ada dampernya C dan ada massa. Nah, di sini nanti karena ada beban P, T-nya tadi bekerja, maka akan ada displacement yang terjadi. Besaran displacementnya di sini dimultiplikasikan dengan U. Jadi di sini apa namanya modelisasinya seperti ini. Jadi di sini ada besaran daripada displacementnya U ya. Nah, ini U itu sepanjang besarannya terhadap titik ini. Ya, dari titik nolnya ini ke sini, nah ini ada besarannya. Nah, kemudian yang keenam kita masuk model sistem dinamik. Nah, pemodelan untuk yang apa namanya di atas tadi disuperposisikan dengan menggunakan hukum kesetimbangan kedua, di mana gaya-gaya mempenjara struktur ya. Nanti kita lihat di sini. Di sini ada kekakuan, di sini ada massa, redaman, ya. Di sini ada P yang bekerja. Maka di sini akan ada gaya apa namanya? Di sini ada perpindahan. Di sini nanti akan ada perpindahan ya, atau apa namanya? Pada saat P bekerja, maka beberapa variabel ini yang akan nanti
terjadi di dalam strukturnya ini ya, menurut hukum Hooke tadi. Di sini perpindahan sebesar U-nya, maka di situ juga ada kecepatan U dot 1 dan di sini ada percepatan U double dot ya. Nah, kita lihat sebelahnya akumulasi dari ini ya. Nah, itu dari detailnya adalah di sini. Di mana di sini nanti akan ada perpindahan U ya. Itu U relatednya dengan terhadap kekakuan ya. Jadi besaran perpindahan itu dipengaruhi oleh kekakuan daripada strukturnya atau elemen batang. Kemudian kecepatan itu dipengaruhi daripada redaman yang sebagai dampernya ya. Di sini notifikasinya U dot, dan kemudian percepatan itu U double dot itu dipengaruhi dari massa daripada perlantainya. Di sini untuk perpindahan dia Fs, terus untuk yang kecepatan redaman dia dengan Fd, dan untuk yang percepatannya dengan Ft. Oke, itu. Nah, ini gambar modulisasi sistem STOF ya, dinamiknya ya. Sebentar. Itu. Ya. Ya. Terus kemudian di sini berapa detailnya FT, PET, PT itu adalah gaya luar yang didistribusi ke seluruh struktur. Kemudian notifikasi F1 ya, gaya komponen massanya atau yang tadi ya. Massa itu berhubungan dengan percepatan, ya, gaya luar komponen massa terhadap percepatan gerakan tanahnya. Kemudian FD itu C redaman dikali dengan U dot 1 ya, single dot ya, gaya luar komponen redaman terhadap kecepatan gerakan tanah. Kemudian Fs sama dengan kekakuan dikali dengan perpindahan ya, yaitu gaya luar komponen kekakuan terhadap perpindahan gerakan tanahnya ya. Di sini PT persamaan istiwa dinamiknya ya. PT sama dengan Fs sama dengan K dikali dengan U ya, ditambah ditambah F kali D sama dengan redaman C dikali dengan U ditambah dengan F1 sama dengan massa dikali dengan U dot 2 ya. Double dot. C dikali dengan single dot U dot ya. Kemudian kita masuk berikutnya adalah persamaan konstanta diferensial, kesetimbangan rumus dinamik untuk sistem derajat kebebasan tunggal terhadap gaya luar dipaparkan rumusnya seperti ini. Jadi massa dikali dengan percepatan U double dot ditambah dengan redaman dikali dengan kecepatan U double dot U single dot ditambah dengan kekakuan dikali dengan perpindahan sama dengan gaya persatuan waktu ya. Ya, di sini penjelasannya ya. Jadi M itu massa, U double dot itu percepatan pergerakan ya. Kemudian di sini roll membatasi balok ini terkenal sehingga ia hanya dapat bergerak dalam transaksi sederhana. Tahanan elastik terhadap perpindahan diberikan oleh pegas tanpa bobot dengan kekakuan K. Perpindahan redaman C dan kecepatan gerakan U single dot ya. Itu ya. Jadi di sini yang perlu dipahami, pembebanan luar menimbulkan respon dinamik pada sistem berbentuk beban P dalam satuan waktu ya. Nah, ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah deformasi struktur gerakan tanah ya. Deformasi massa bangunan dapat menyebabkan ketidaknyamanan penghuni bangunan maupun kondisi di dalamnya. Nah, hal tersebut disyaratkan pada bangunan khusus diberikan deformasi izin ya, beberapa peraturan yang sudah kita pahami ya. Jadi beberapa sudah ada batasan daripada displacement atau defleksi izin masing-masing bangunannya. Ya, seperti bangunan rumah sakit, turbin, nuklir ya, tempat radioaktif, peralatan sensitif dan bangunan khusus lainnya. Nah, kemudian kita masuk yang ke-7, modelisasi getaran bebas. Nah, perlu diketahui getaran umumnya terjadi ada dua macam ya, ada getaran bebas sama getaran paksa.
Nah, kita lihat dulu getaran bebas. Getaran bebas, ini struktur dapat dibilang mengalami getaran bebas di mana struktur tersebut didistribusikan pada posisi, ya dari posisi persamaan statik, ya, dan diperbolehkan bergetar tanpa memberikan pengaruh dinamik di dalamnya. Ya. Nah, ketentuan struktur mengalami getaran bebas memiliki karakteristik gaya luar PT itu bernilai sama dengan 0. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi getaran bebas itu karakteristiknya P atau beban persatuan waktunya bernilai 0. Penyelesaian umum berdasarkan penyelesaian partikular ya dan komplementer penyelesaian homogen dari kanan tanda sama dengan adalah 0. Ya, jadi yang tadi sama dengan 0 ya. Yang tanda yang persamaan kita itu sama dengan 0. Oke. Jadi persamaan itu yang tadi sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 ya. PT sama ya. Ini tadi sama dengan 0. Oke, itu teman-teman. Kemudian selanjutnya berikut gambar modelisasinya ya. Jadi kita lihat untuk SDOF getaran bebas berarti di sini ada rangka massa kecil ya. Kemudian di sini ada peredaman yang melekat ya sebagai pelekat dari struktur ya. Nah, persamaan umum dinamika getaran bebas, nah rumusnya ini ya. Sama ya. Massa dikali dengan M dikali dengan U double dot ditambah C dikali U single dot ditambah dengan K dikali U sama dengan PT. Nah, persamaan data dapat disesuaikan dengan mengasumsikan getaran bebasnya adalah getaran harmonik sederhana ya. Jadi kalau kita lihat di sini U atau perpindahan U sama dengan perpindahan awal dikali dengan sin omega T dikali dikurang dengan V. Persamaan ini dimasukkan dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam persamaan nilai dibandingkan, maka dihasilkan persoalan eigen. Jadi dalam kurung K dikurang omega N kuadrat M dikali dengan Pn sama dengan 0. Dari penyelesaian rumus di atas menghasilkan variabel dinamik yang diperlukan dalam perhitungan antara lain untuk frekuensi alami dan pola getar. Nanti kita ini pakai itu ya. Omega tadi ya, ada omega dan F-nya ya. Nah, kemudian yang 8 modelisasi SDOF getaran paksa. Nah, getaran paksa struktur dapat dibilang mengalami getaran paksa di mana gaya paksaan yang mengganggu struktur berbentuk beban luar tadi ya. Struktur tersebut didistribusikan secara dinamik dalamnya yang digambarkan di bawah ini. Sama yang tadi ya. Jadi modelisasi paksa itu seperti ini. Jadi seolah-olah nanti akan ada displacement sehingga akan ada perpindahan sebesar U ya. Terkait di sini sudah ada kekakuan, massa dan redaman pelekat yang sebagai peredam daripada strukturnya. Nah, persamaan umum sama dinamika getaran paksa ya. Nah, apabila keadaan awal getaran paksa ini tidak sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan di atas adalah penyelesaian umum yang terdiri dari penyelesaian partikular komplementer ya. Bila keadaan awal dari getaran paksa ini 0, maka penyelesaian persamaan hanya terdiri penyelesaian partikular di mana penyelesaian ini untuk bentuk-bentuk dari PT misalnya polinomial atau fungsi harmonis ya. Nah, berikutnya kita yang ke-9, modelisasi S2 perpindahan peletakan. Nah, persamaan keseimbangan dinamik dapat disebutkan dua metode pendekatan, statik dan dinamik ya. Ini yang kita udah pelajari ya. Jadi ada dua. Jadi statik dan dinamik ya. Hubungan variabel karakteristik dinamik dan respon dinamiknya. Nah, penulisannya gaya dinamik yang dibahas berasal dari percepatan gerakan tanah atau U double dot G akibat gempa bumi, di mana getaran tanah tersebut menyebabkan pergerakan tumpuan atau support expansion yang digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini yang ada UG-nya ya di sini ya. Di bawah ini ada UG-nya. Ya. Di sini adalah percepatan dari pergerakan tanah yang nanti akan berpengaruh terhadap P
ini tadi ya, dan terhadap stiffness dan massa dan dampernya. Nah, perubahannya dari ini berarti nanti akan ada tambahkan lagi ya, M dikali dengan U double dot ditambah dengan C single dot ditambah K dikali U sama dengan minus M ya, MI dikali dengan U double dot UG ya, terhadap satuan waktu. Nah, kita lihat ini teman-teman sudah kita pelajari ya, sistemnya seperti ini ya, untuk ini bahwa ada nilai beban P lateral atau gaya lateral beban gempa yang akan diberikan akan berpengaruh terhadap stiffness daripada kolom balok ya, kemudian ada terhadap massa yang terdistribusi di tingkat lantai serta ada dashpot atau dashpot damping konstanta C-nya. Nah, coba kita lihat yang 10 soal pembahasan. Nah, diketahui di sini saya punya ada struktur portal dengan strukturnya W8 ya. 8 kali 24 dengan bebannya 200 pound per feet ya. Di sini tingginya 15 feet ya. Kalau misalkan kita buat asumsi pemodelan SDOP seperti ini, massa konsentrasi hanya satu saja. Di beban gaya per satuan waktunya akan seperti ini. Nah, modul strukturnya di sini modul strukturnya 30 kali 10 pangkat 6 PSI. Kemudian I-nya misalnya 82,5 inci pangkat 4, W-nya 200 kali 25 ya. 200 kali 25 beratnya ini ya sama dengan 500 pound. G-nya 386 feet per detik kuadrat. Nah, kita lihat model matematisnya. Pastinya teman-teman ya, kalau misalkan ini ada seperti ini, berarti di sini ada beban Ft nanti yang akan kita tentukan berapa sebenarnya ya. Terus ada massanya, massa daripada tingkat tadi ya. Terus kemudian ada di sini kekakuan ya, kekakuannya. Nah, ini sejarak ya perpindahannya terhadap Y ya. Nah, di sini pastinya ada peredaman juga ya. Peredaman, kemudian di sini nanti di sini ada apa namanya? Percepatannya terhadap nanti terhadap bidang bawahnya, tanahnya nanti. Itu. Kemudian berikutnya nanti free body diagramnya. Nah, kita selalu nanti akan menggambarkan seperti ini teman-teman. Dari model ini tadi kita gambarkan free body diagram untuk arah-arah gayanya. Berarti di sini ada Fs untuk kekakuannya, kemudian di sini ada massa, terus di sini ada gayanya, gaya atau beban, beban terhadap waktunya. Nah, persamaan kesetimbangan kita berarti I ya ditambah dengan Fs karena dia satu arah ke kiri. Semuanya ke kiri dia positif ya, arah ke kanan dia sama ya. Jadi ini negatif misalkan. Jadi I ditambah Fs dikurang Ft ya. Ya, berarti I ditambah Fs sama dengan Ft. Nah, persamaan yang sudah kita pahami ya, ini kita rubah jadi Y, harusnya sebenarnya juga bisa kita ini Y itu sama dengan U tadi ya. Massa dikali dengan Y double dot ditambah K dikali dengan Y. K itu terhadap perpindahan, ini terhadap percepatan sama dengan Ft. Nah, kita tentukan K-nya dulu. K-nya berarti rumusnya 12E ya per L kuadrat, L pangkat 3 ya. Jadi ini, nah kemudian oke itu, nah, kemudian itu berarti sama dengan ya 12 dikali dengan 3 E-nya sudah 30 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 2L yaitu ya, ini 2L ya. Ya. 2I, sorry ini 2I untuk ininya ya. Ini kan 12 EI. Berarti ini I-nya. I-nya itu 2 ya. 2 kali 8 2,5 inci pangkat 4. Ya. Nanti kemudian dibagi dengan L-nya 15,12 pangkat 3 sama dengan 10,185 lips per in ya. Nah, tentukan nilai M massanya berarti W dibagi dengan G. Berarti W dibagi dengan G. Berarti ini 5.000 pound dibagi dengan ini ya. Untuk ininya ya. Berarti 5.000 dibagi 386 ya. Dapat massanya.
Nah, kita tentukan omeganya, omega sama dengan akar K per M, berarti ini K-nya kita dapat tadi 10,185 dibagi dengan 5.000 M-nya, masanya 5.000. Ini sama dengan satuannya radian per detik. Nah, frekuensinya kita juga dapat ya. Berarti F itu sama dengan omega dibagi dengan 2pi sama dengan 1/2pi sama dengan akar 10,185 ya, ya dikali dengan 386 dibagi 5.000 sama dengan 4,4 SPS ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, maka kalau untuk mendapatkan ini yang ditanyakan adalah persamaan geraknya, maka berarti di sini nilai M-nya masanya adalah 12,95 ya. Ini dari sini tadi ya. Masanya ini 12, kemudian yang K-nya itu dapatnya dari sini 10,18 Y. Ini persamaan geraknya. Oke teman-teman, ini nah mungkin boleh dilatihan nanti jika simpangan awalnya Y0 sama dengan 0,01 feet ya. Kecepatan awalnya Y dotnya 0,1 feet ya. Gaya luar FT-nya berapa? Nah, gambarkan responnya. Oke, hari ini kita sudah belajar pertama tadi materi kita ya. Kita sudah mempelajari proses terjadinya patahan periodic rebound, bagaimana modelnya, kesetimbangan dinamik, kita juga ada pelajari, kemudian sistem derajat kebebasan tunggal, kemudian bagaimana modelisasi untuk SDF dinamiknya, bagaimana modelisasi SDF getaran bebas, paksa, dan bagaimana modelisasi SDF perpindahan perletakan. Ya. Dan kita sudah bahas untuk soalnya. Baik teman-teman, mungkin itu untuk materi kita modul yang ketiga. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di forum kita nanti ya. Oke, saya mungkin akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Oke, salam sehat buat teman-teman.